Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan tim afirmasi yang kami hargai. Di sini kami akan berikan sanggahan terhadap pendapat tim afirmasi tadi mengenai kebijakan sosialisasi pemerintah menggunakan influencer memiliki kecenderungan menggiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat. Namun, menurut kami berpikir bahwa justru penggiringan opini itu belum spesifik dari influencer saja. Influencer itu pragmatis. Masyarakat akan cenderung mendengarkan dari influencer karena udah kenal dari lama dan bukan hanya dari pemerintah-pemerintah setempat. Nah, sebagai tim oposisi, kami memiliki tujuan dalam debat kali ini adalah kami ingin pemerintah dalam mengupayakan program kepemerintahannya harus bisa disosialisasikan dengan baik. Kenapa demikian? Agar nantinya masyarakat bisa menerima program-program atau kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ini dengan 100% masuk. Tidak ada pengurangan atau tidak ada penambahan kelebihan. Maka dari itu, kami sebagai oposisi sangat setuju sekali, bertolak belakang dengan afirmasi, setuju bahwa kalau pemerintah melakukan sosialisasi dengan menggandeng influencer, ini sangat tindakan yang sangat tepat. Karena apa? Masyarakat akan tahu, oh pemerintah akan ada kebijakan ini. Masyarakat akan tahu itu. Karena apa? Misal, kita ambil contoh. Pemerintah menggandeng influencer. Contohnya yang sedang tren saat ini adalah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad memiliki followers di IG atau media sosialnya adalah puluhan juta. Ya, dibandingkan dengan akun-akun dari kementerian kita, sebenarnya Kemenpar atau kementerian kesehatan, sebenarnya ada vaksin, itu hanya cuma beberapa ratus ribu, bahkan cuma hanya puluhan ribu. Itu dibandingkan dengan akun influencer yang cukup banyak atau bahkan bilang sangat banyak sekali dengan jutaan followers, ini sangatlah cukup untuk mensosialisasikan masyarakat. Dan tentunya dengan kita menggunakan influencer yang udah memiliki jutaan atau puluhan juta followers atau pengikut, ini merupakan sasaran yang sangat tepat. Bisa jadi seluruh Indonesia bahkan tahu. Tapi kalau kita mengandalkan akun-akun milik kementerian-kementerian terkait, ini cuma hanya beberapa orang yang tahu, cuma hanya yang mengikuti saja, cuma yang melihat, yang tahu dalam dunia kementerian atau gimana ya. Seperti hanya tahu dari dunia pariwisata ya, dari perhotelan saja, atau dari orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata atau yang ingin bekerja di situ, atau kalau enggak dari Menteri Kesehatan hanya ingin orang-orang yang tahu dengan dunia kesehatan saja yang ingin melihat informasi terkait. Nah, oke. Jika kita ngandelin ahli atau semua profesor, nah kalau hanya dengan ngandelin mereka itu hanya cuman menimbulkan spektrum kecil. Semisal profesor memberikan sosialisasi tentang program-program terkait, itu mungkin hanya yang mendengar hanya segelintir orang. Karena apa saya bilang segelintir orang? Itu untuk cakupannya itu tidak luas. Paling hanya cuma peserta didiknya atau hanya saudara-saudara saja atau teman-teman dekatnya. Nah, orang masyarakat lain tidak tahu siapa ini yang memberikan penyuluhan seperti itu. Nah, agar masyarakat dapat semuanya menerima data-data program-program pemerintah, maka dari itu influencer sangat dibutuhkan. Nah, lalu saya akan memberikan sanggahan dari tim afirmasi tadi, yaitu tentang sosialisasi kepemerintahan ya, dengan kebijakan-kebijakannya ini dengan menggunakan influencer, ini adalah pengalihan wewenang. Kami menganggap ini justru bukan pengalihan wewenang. Karena dari pembuat kebijakan seperti akademisi, profesor, atau dari pemerintah, mereka juga tetap akan bekerja mengupayakan pemerintah atau mengupayakan anggaran yang ada. Itu mereka juga tetap bekerja. Cuman di sini kami sebagai tim oposisi menegaskan fungsi tugas influencer ini hanya sebagai sosialisasi saja ya, agar masyarakat tidak keliru dalam memahami konteks yang dibuat kebijakan pemerintah tersebut. Setiap pejabat publik memiliki anggaran, nantinya itu bisa dialuskan ke anggaran ke influencer. Nah, kalau cuma ngandelin pejabat ya tadi cuma segelintir, itu hanya menjadi solusi bagi influencer yang hanya kecil saja. Lalu pemerintah butuh influencer. Semisal ada pemerintah menggunakan kebijakan dan masyarakat sekitar ada yang
tidak suka dengan pemerintah, atau kemarin ada yang tidak tahu siapa pemilih yang harus dipilihnya, terus mereka kehilangan itu. Tetapi pemerintah bisa mengakalinya tersebut dengan influencer, adanya influencer ya. Semisal ada yang tidak suka pemerintah, itu bisa influencer, dan influencer ini ada target-target tersendiri. Semisal kalau ada untuk masyarakat yang agamis, misal melihat ada kebijakan-kebijakan, itu kita bisa mengundang tokoh-tokoh agama dari agama masing-masing, semisal ada ustadz atau ada pendeta, ada romo dan sebagainya. Lalu target secara milenial, ini khususnya untuk anak-anak yang masih pubertas, ini bisa gunakan influencer-influencer yang terkait, semisal kayak Just No Limit, Raffi Ahmad, terus youtuber lain seperti itu. Terus di segi keluarga, di segi masyarakat sekitar atau keluarga, itu bisa menggunakan influencer yang sedang menjadi topik saat ini, atau yang sama rata setidaknya. Nah, influencer nantinya akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat yang kurang percaya dengan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah sekarang harus menentukan program di mana itu bisa bersinergi dengan influencer. Karena apa? Semisal program tidak disosialisasikan dengan baik, akan menimbulkan penolakan seperti tadi. Nah, maka dari itu pemerintah harus mengupayakan benar-benar itu dengan cara tadi. Kita harus mencari influencer yang sesuai target kita. Semisal untuk target anak-anak atau target kita remaja, ya menggunakan influencer yang terkait. Terus kalau influencer tentang dunia pariwisata, kita bisa menggunakan influencer yang sering traveling atau gimana. Itu sangat tepat sekali. Dan di sini kami sebagai tim oposisi sangat bangga mengusung ini, karena semoga diharapkannya ini program-program kebijakan pemerintah yang akan disosialisasikan kepada masyarakat ini, semoga nantinya bisa tersalurkan dengan baik melalui influencer yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.